Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nuril Ansor. Saya berasal dari kelas MN22J. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan dosen pengampu Bapak Gustian Juanda. Nah, adapun untuk materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai mengukur resiko. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita mengidentifikasi semua risiko. Di dalam identifikasi risiko ini terdapat setiap kategori dari risiko utama. Yang pertama yaitu risiko strategik. Nah, risiko strategik ini berfokus pada strategi bisnis jangka panjang. Adapun contoh pertanyaan yang bisa diajukan yaitu apakah bisnis ini sangat bergantung pada teknologi tertentu, atau bagaimana jika harga bahan baku naik drastis, ataupun apakah ada kompetitor kuat yang dapat memasuki pasar. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa diajukan untuk risiko strategik. Lalu yang kedua ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi. Contohnya, contoh pertanyaan yang bisa diajukan yaitu seperti apakah bisnis ini mematuhi semua aturan dan regulasi, atau bagaimana jika melanggar aturan dan dikenakan denda, atau apakah ada regulasi baru yang dapat mempengaruhi bisnis. Lalu yang ketiga yaitu risiko operasional. Nah, risiko operasional ini berkaitan dengan operasi sehari-hari bisnis. Contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan yaitu seberapa andal sistem dan teknologi yang digunakan, atau seperti apa yang terjadi jika terjadi pemadaman listrik, atau apakah ada kendali yang cukup atas arus kas. Lalu yang selanjutnya ada risiko finansial. Risiko finansial ini berkaitan dengan aspek keuangan bisnis. Contoh pertanyaannya yaitu apa yang terjadi jika klien utama bangkrut, atau seberapa tinggi hutang bisnis, atau bagaimana jika suku bunga pinjaman meningkat. Lalu risiko yang terakhir yaitu risiko reputasional. Nah, risiko reputasional ini biasanya berkaitan dengan reputasi bisnis. Contoh pertanyaannya seperti apa yang terjadi jika menerima ulasan negatif, atau bagaimana jika karyawan terlibat skandalisme, atau apakah ada cara yang efektif untuk meningkatkan sentimen publik. Nah, setelah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa membuat daftar risiko spesifik yang mungkin terjadi. Contohnya seperti klien utama terlambat membayar, pemadaman listrik, kehilangan karyawan utama, atau kompetitor menurunkan harga, ataupun ulasan-ulasan yang negatif yang berdampak pada bisnis kita. Lalu langkah yang kedua yaitu memperkirakan kecenderungan terjadinya risiko. Nah, untuk setiap risiko yang telah diidentifikasi, kita bisa memperkirakan seberapa sering risiko tersebut mungkin terjadi. Nah, dalam langkah kedua ini kita bisa menggunakan skala poin 5, yaitu yang pertama sangat tidak sering, yang kedua yaitu agak tidak sering, yang ketiga yaitu kadang-kadang, yang keempat cukup sering, dan yang kelima sangat sering. Nah, jika kita sulit memperkirakan kecenderungan, kita bisa mengkonsultasikan dengan orang lain di bidang yang sama, ataupun bisa melakukan riset, atau mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan konsultan manajemen risiko, seperti itu. Langkah yang ketiga yaitu memperkirakan dampak risiko. Nah, dampak risiko ini bisa diukur seperti langkah yang kedua tadi, yaitu menggunakan skala 5 poin. Nah, kita bisa memperkirakan dampak dari setiap risiko yang terjadi. Yang pertama seperti dampak minimum, poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu dampak rendah, poin yang ketiga dampak medium, poin yang keempat dampak tinggi, dan poin yang kelima yang terakhir yaitu dampak berbahaya. Nah, setelah mempertimbangkan kerugian finansial itu langsung dan tidak langsung. Contohnya banjir di toko retail akan mengakibatkan biaya pembersihan, perbaikan, penggantian stok, dan kerugian pendapatan selama penutupan toko. Nah, untuk langkah ketiga ini bisa diukur menggunakan yang namanya skala poin 5. Lalu selanjutnya langkah yang keempat, kita bisa membuat tabel untuk merangkum semua risiko. Nah, untuk tabel yang merangkum semua risiko, kecenderungan, dampak, dan skor risiko. Skor risiko ini bisa dihitung dengan mengalihkan skor kecenderungan dan dampak. Risiko dengan skor tinggi ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Adapun contoh tabelnya seperti ini.
Selanjutnya yaitu metode pengukuran risiko yang lebih lanjut. Nah, selain pendekatan sederhana yang sudah dijelaskan tadi, terdapat metode pengukuran risiko yang lebih kompleks seperti yang dijelaskan dalam buku pengukuran risiko karya Profesor Dr. Adler Heyman Manurung, yaitu yang pertama simpangan baku, yang kedua durasi dan kompleksitas, yang ketiga itu beta SERP Capital Asset Pricing Model, yang keempat itu RAROC atau disingkat Risk Adjusted Return on Capital, yang kelima yaitu pengujian penekanan atau stress testing, yang keenam yaitu value at price atau yang dikenal dengan VAR. Lalu yang selanjutnya itu ada probability default, lalu ada teori nilai ekstrim, risiko sistematik, dan yang terakhir yaitu fungsi probabilitas densitas. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa skor risiko itu hanyalah perkiraan untuk membantu memprioritaskan risiko mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kita dapat menyesuaikan skala dan metode pengukuran sesuai kebutuhan bisnis kita. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang paling kritis. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.